peristiwa-peristiwa dalam Isra Mi'raj. Saat melaksanakan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW tidak hanya menemui nabi-nabi terdahulu. Beliau juga melihat peristiwa-peristiwa yang menandakan kekuasaan Allah. Yang pertama, Nabi melihat beberapa orang membawa daging, di sebelahnya ada daging yang busuk. Namun orang-orang justru mengambil daging yang busuk dan membuang daging yang baik. Mereka adalah gambaran orang-orang yang berzina. Yang kedua, Nabi menyaksikan orang yang tak henti-hentinya memanen hasil tanamannya. Itu gambaran bagi orang-orang yang berjuang membela agama. Amalnya dilipat gandakan sampai 700 kali. Yang ketiga, Nabi mencium bau harum, bau yang datangnya dari kuburan Mushito dan keluarganya yang dibunuh Raja Fir'aun karena tetap mempertahankan keimanannya. Yang keempat, Nabi diperlihatkan orang yang perutnya sangat besar, sulit untuk berjalan. Itulah hukuman bagi orang yang suka makan riba. Gambaran orang yang berdusta, suka membicarakan orang, yaitu Nabi diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri, telah dipotong kemudian disambung kembali. Begitupun seterusnya, diulang-ulang, dipotong lagi dan seterusnya. Yang keenam, Nabi diperlihatkan wajah malaikat penjaga neraka. Setelah peristiwa-peristiwa tersebut, ada suatu yang telah diterima oleh Nabi. Yang pertama, menerima perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Yang kedua, menyampaikan perintah sholat kepada umatnya. Beliau cemas akan sikap umatnya, apakah mereka bisa menerima kebenaran peristiwa yang dialaminya, karena kejadian itu sangat luar biasa. Yang ketiga, Nabi sebagai Rasul yang bersifat tabligh atau menyampaikan, akan selalu menyampaikan wahyu itu meskipun berat tantangannya. Bahkan yang menganggap Nabi Muhammad SAW gila pada kondisi seperti ini, Abu Bakar datang membesarkan hati Nabi. Ia membenarkan dan mempercayai cerita Nabi. Banyak sekali peristiwa yang disaksikan oleh Nabi dalam perjalanan Isra Mi'raj tersebut. Hal ini merupakan peringatan bagi manusia agar jangan berbuat dosa sekecil apapun, karena pasti ada balasannya. Begitu juga kebaikan sekecil apapun akan ada pahalanya. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan tersebut, yang pertama kita harus meyakini bahwa apa yang Allah kehendaki bisa terjadi, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan tidaklah pantas manusia sombong, karena Nabi SAW sebagai suri teladannya, beliau memiliki rendah hati, penyayang, dan santun. Hikmah yang kedua yang bisa kita ambil, kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Hikmah yang ketiga, kita harus cinta dan bangga kepada Nabi. Beliau bukan hanya Nabi orang Islam, tetapi beliau seorang pemimpin seluruh umat manusia. Perjalanan Isra Mi'raj yang dimulai dari Mekah menuju Yerusalem adalah bukti bahwa Nabi dicintai oleh bangsa yang bukan orang Arab saja, tapi sampai di luar Arab pun juga mencintai Nabi. Yang keempat, kita harus membuktikan bahwa besarnya Islam bukan karena kekuasaan, tapi karena dakwah yang disampaikan dengan tegas, lembut, kasih sayang, santun, dan suri tauladan. Anak-anak, sebagai orang yang beriman, kita harus yakin dan percaya kebenaran peristiwa Isra Mi'raj. Nabi ketika berdakwah selalu memberi contoh yang baik, membangun kepribadian umat, tegas dalam akidah, penuh kasih sayang, walaupun bukan umat Islam. Itulah peristiwa Isra Mi'raj, kemudian hikmah yang bisa diambil di dalamnya. Semoga kita bisa mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Sekian pelajaran SKI Isra Mi'raj. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.